Kita tindak ke bab yang keempat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babu qaulil muhaddits haddatsana atau akhbarana wa anba'ana. Bab ucapan seorang ahli hadis. Ahli hadis berkata haddatsana, menceritakan kepada kami. Atau akhbarana, atau ahli hadis berkata akhbarana, mengabarkan kepada kami. Wa anba'ana, atau ahli hadis berkata memberitakan kepada kami. Ini tiga kata ya dipakai di dalam periwayatan. Haddatsana, akhbarana, apa? Anba'ana. Ya. Hanya disebut tiga ini, sebab ini kebanyakannya yang digunakan. Ya. Ada yang lainnya digunakan oleh para ulama selain daripada tiga ini. Tapi ini kebanyakannya. Sebab siyagul tahammul atau siyagul ada, siga ucapan yang dipakai untuk menyampaikan hadis, itu ada 8 siga. Dikenal dalam ilmu shalah. Di sini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan, orang yang belajar ilmu pasti dia akan mendengarkan hadis. Dan di dalam hadis itu ada istilah-istilah haddatsana, akhbarana, anba'ana. Nah, dia harus pahami. Dan istilah yang dipakai oleh para ulama itu digunakan oleh para ulama karena ada sumbernya dari syariat. Sumbernya dari syariat. Jelas ya? Maka di sini Imam Al-Bukhari menyinggung. Ya, ucapan ahli hadis berkata haddatsana atau akhbarana wa anba'ana. Ya. Apa dalilnya? Kata beliau, ya, sebelum beliau menguraikan dalilnya, beliau di sini menjelaskan hukum ya di kalangan ahli hadis. Kata beliau, qala lana al-Humaydi, dan al-Humaydi berkata kepada kami, kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan. Berkata al-Humaydi kepada kami, al-Humaydi ini guru Imam Al-Bukhari. Ya. Nama beliau Abdullah bin Zubair Abu Bakar al-Humaydi. Ini guru beliau yang Sahih Al-Bukhari dimulai dengan riwayat melalui jalan Al-Humaydi. Ya. Dan Al-Humaydi ini imam ahli sunnah. Imam ahli sunnah. Beliau punya buku judulnya Usul Sunnah. Usul As-Sunnah. Al-Humaydi. Dicetak di akhir Musnad Al-Humaydi. Al-Humaydi punya Musnad 2 jilid. Di akhirnya ada Usul Sunnah beliau. Iya. Al-Humaydi berkata, kana inda Ibnu Uyainah, adalah di sisi Ibnu Uyainah, kata haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu, ini sama. Ini 4 ya. Haddatsana menceritakan kepada kami, akhbarana mengabarkan kepada kami, anba'ana memberitakan kepada kami, wa sami'tu, dan saya mendengar. Ini bagi Al-Humaydi 4 ini semuanya dihitung satu. Sama saja. Ya, dihitung satu. Jadi maksudnya Al-Humaydi, saya misalnya duduk kepada guru saya. Guru saya menyampaikan hadis. Ya. Guru saya menyampaikan hadis. Jelas ya? Maka hadis yang terdengar dari guru saya ini, bagaimana cara saya menyampaikannya kepada orang lain? Ya, saya boleh memakai haddatsana syekh misalnya. Menceritakan kepada kami, kepada saya, syekh, pakai kalimat haddatsana. Dan boleh saya pakai anba'ana, mengabarkan kepada kami. Dan boleh saya memakai akhbarana, memberitakan kepada kami. Dan boleh saya memakai saya mendengar guruku berkata begitu. Ini semuanya sama menurut siapa? Menurut Ibnu Uyainah. Dan ini dimaklumi di kalangan ahli hadis bahwa apakah ini sama atau tidak, ini silang pendapat di kalangan ahli hadis. Sebab umumnya di kalangan jumhur ahli hadis itu dibedakan. Kalau haddatsana ini kalimat yang dipakai menceritakan kepada kami, ini sigo yang dipakai kalau dia mendengar langsung dari gurunya. Kalau dia mendengar langsung dari mana? Dari gurunya. Dan kalimat akhbarana ini biasanya dipakai kalau dia membaca dari guru. Ya. Dia membaca dan guru mendengar. Dia pakai kalimat apa? Akhbarana. Dan kata anba'ana itu biasanya dipakai dalam hal-hal yang terkait dengan ijazah atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Nah, di sini Al-Bukhari itu pendapat sebagian ulama. Di sini Al-Bukhari hanya membawakan satu pendapat bahwa semuanya sama dari pendapat Sufyan Ibnu Uyainah.
Jadi seakan-akan Imam Bukhari setuju dengan pendapat ini. Sebab dia tidak menyebutkan pendapat yang lainnya. Jelas ya? Jadi sekali lagi bukan silat pendapat yang berbahaya. Ya, di dalam ilmu mustalah itu, ya, kadang di banyak pembahasan kita tidak perlu merajihkan. Yang kuat begini, yang kuat begini. Tidak. Sebab ini istilah orang. Orang pakai istilah tidak bisa dipaksa mengikuti istilah kita. Jelas ya? Kalau dia istilahnya begitu, kita kenal saja. Istilahnya imam ini, misalnya Ishaq bin Rahawai, dia menganggap haddatsana dan akhbarana itu sama. Kata akhbarana itu lebih tinggi derajatnya. Karena itu di Sahih Bukhari kalau ada riwayat Ishaq pakai akhbarana setelahnya, itu walaupun tidak disebut Ibn Rahawai, pasti kita katakan itu Ibn Rahawai. Ini di antara kaidah ya minar rawi. Ya. Sebab beliau di dalam Sahih Al-Bukhari ya, tidak memakai kata haddatsana, beliau hanya memakai kata akhbarana, kecuali dalam beberapa tempat. Dikit. 2 atau 3 tempat, saya ingat sekarang. Ya. Jelas ya? Baik. Ini ketentuan umum. Jadi kalau misalnya Ishaq berkata akhbarana, ya, akhbarana umumnya orang gunakan untuk dia baca ke guru. Ya. Tapi Ishaq memaksudkan dia mendengar dari gurunya. Sama dengan saya itu. Saya mendengar. Tapi dia tidak pakai kata saya itu. Dia pakai kata akhbarana misalnya. Jelas ya? Maka ini istilah beliau. Tidak bisa kita paksa. Orang dengan istilahnya mengikuti istilah yang lain. Karena itu kita cukup mengenal. Ini istilah maknanya begini di kalangan ini di kalangan ini. Sehingga kalau dilihat penggunanya, kita bisa menduga bahwa ini yang dia maksudkan istilahnya ke sini. Ini maknanya ke sini. Ya. Jelas ya? Baik. Dan ini secara umum memberikan kepada kita bahwa ilmu itu, ya, di dalam sebagian cabangnya saja, ada etika-etikanya. Pembedaan antara kalimat, antara huruf, antara ini, itu didetailkan dalam ilmu. Ya. Orang menuntut ilmu itu tidak sembarangan. Nama rawi itu, ya, nama rawi itu tidak sembarang baca orang baca. Ibn Rahawai misalnya. Apa dibaca Rahawai atau Rahuya? Ya. Jelas ya? Ini tidak sembarang baca. Kenapa? Sebab ada tuntunannya. Ya. Ada tuntunannya. Ahli hadis membolehkan dua-duanya. Boleh dibaca Ibn Rahawai dan boleh dibaca Ibn Rahuya. Ya. Boleh dibaca Ibn Rahuya. Jelas ya? Ya. Dan kita mendengar dari para masyayikh kita ahli hadis di masa ini, mereka membaca, ada yang membaca Rahawai, ada yang membaca Rahuya. Tidak ada masalah. Jelas ya? Contoh lain misalnya, ya, penggunaan nama. Kadang ada yang membaca dikeluarkan oleh At-Tabrani. Ba'nya disukun. At-Tabrani. Ini benar bacaan ini? Ini bisa diketahui benar atau tidak bacaannya, ada ilmunya. Ada buku-buku yang menjelaskannya. Sebab At-Tabrani ini nisbat kepada negeri At-Tabaristan. Dan dia negeri. Kalau dia nisbat dan negeri, nah itu sudah kita tahu di mana membahasnya. Kalau dia nisbat, ada buku Al-Ansab tentang nisbat-nisbat. Apakah dia buku Al-Ansab karya Sam'ani atau Lubabul Ansab karya As-Suyuti maupun yang lain. Ya, kalau Tabaristan negeri, dia punya buku-buku tentang negeri. Ada Mu'jamul Buldan dan selainnya dari buku-buku merinci tentang negeri. Dan di situ dirinci bahwa At-Tabrani itu di fathah ba'nya, tidak disukun. Karena itu tidak boleh dibaca Tabrani, tapi dibaca At-Tabarani. Banyak di fathah At-Tabarani. Jelas ya? Ini contoh. Contoh lain misalnya, penggunaan nama ahli bidah itu siapa namanya? Bishr siapa? Hah? Al-Mirrizi atau Al-Marisi? Ini didabit. Kalau dia baca Al-Mirrizi itu keliru. Sebab dia dabitnya Al-Mirisi atau Al-Marisi. Dabitnya Al-Marisi. Di fathah mimnya, di kasrah ra'nya. Dan ya-nya cuma sukun, tidak ditasydid. Jelas ya? Ini dipastikan. Subhanallah, dalam masalah nama saja sedemikian detailnya. Ya. Di dalam merincinya. Ini dalam mengukur nama. Kalimat-kalimat yang dipakai dalam hadis semuanya bisa detailkan harokatnya apa. Tidak mungkin salah baca. Ya. Jelas ya? Nah, di sinilah apa? Luasnya ilmu itu dan detailnya ilmu tersebut.
Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mensifatkan bagaimana ilmu itu. Beliau katakan, al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq. Kata beliau, ilmu adalah pembahasan yang penuh dengan kedetailan. Penukilan yang penuh dengan kejujuran. Orang yang menyimpulkan ilmu cuma dua itu. Dia membahas detail, sempurna pembahasannya, atau dia menukil dari orang lain, nukilannya tepat, penuh dengan kejujuran. Itu ilmu namanya. Selain dari itu, kata beliau, itu adalah igauan, yang tidak berguna. Ya. Hanya igauan yang tidak berguna. Ya. Jadi rincian di dalam ilmu syar'i. Ya. Dan ini ada sebagian kalimat, ya, didetailkan dari guru membacanya. Ya. Dan guru membaca begini. Ya. Maka diharokati oleh si murid begini. Dan itu ada di buku-buku ulama terdahulu. Ya. Mereka di dalam mengharokatinya. Ya. Baik. Jadi saya berikan gambaran-gambarannya bahwa ya, ilmu itu sangat melatih seorang yang mempelajarinya untuk detail dalam semua perkara. Ya. Dan ini tentunya sangat membantu sekali. Ya, karena kapan dia terlatih dengan detail, ini adalah akhlak yang baik, akan membantunya di banyak keadaan. Ya. Kemudian beliau di sini membawakan beberapa penggalan dari ucapan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Berkata Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami. Lihat, Ibnu Mas'ud pakai kata apa? Haddatsana. Menceritakan kepada kami Rasulullah, dan beliau adalah orang yang jujur dan diketahui kejujurannya. Waqala Syafiq an Abdullah, dan berkata Syafiq dari Abdullah. Ya, Abdullah di sini siapa? Syafiq bin Salam al-Kufi. Dari negeri Kufah, Syafiq bin Salam. Berarti Abdullah siapa? Hah? Ya. Abdullah sahabat banyak ya. Ada Abdullah bin Zaid. Ya. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, banyak lagi Abdullah. Kan begitu? Sekarang Syafiq meriwayatkan dari Abdullah. Dari mana kita tahu Abdullah ini bin siapa? Ya. Ini semuanya ada ilmunya. Jelas ya? Dan ada tentulannya. Ya, dan sini ada kaidah yang biasa disebutkan oleh ahli hadis. Ya, disebut oleh Al-Khalili dalam Al-Irsyad, disebutkan juga kelihatannya oleh Nawawi di pendahuluan Sahih Muslim. Jadi Abdullah dilihat. Kalau ada Abdullah sahabat, dilihat yang meriwayatkannya. Kalau yang meriwayatkannya orang Kufah, maka Abdullah di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah orang Mekah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Abbas. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah orang Madinah, maka Abdullah bin Umar. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah orang Mesir, maka Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidah. Kaidah umum, walaupun tidak harus berlaku seperti itu pada setiap keadaan, tapi ini adalah kaidah umum. Ya, di sini kita terapkan Syafiq bin Abdullah atau Syafiq bin Salamah, beliau ini ya, adalah orang Kufah. Berarti Abdullah siapa? Hah? Abdullah bin Mas'ud. Jelas ya? Abdullah bin Mas'ud berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan." Saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kalimat. Ini pakai kata sami'tu. Saya mendengar. Wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Dan berkata Hudzaifah menceritakan kepada kami Rasulullah dua hadis. Ini penggalan ya, semua hadis ini akan datang. Ya, Sahih Bukhari meriwayatkannya. Ya, bukan di Kitabul Ilm datangnya, tapi ada di buku-buku yang lainnya. Wa qala Abu al-Aliyah, dan berkata Abu al-Aliyah, "An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih." Berkata Abu al-Aliyah dari Ibnu Abbas dari Nabi pada apa yang dia riwayatkan dari Rabbnya. Ini penggunaan kata riwayat. Digunakan ya. Jadi Nabi meriwayatkan dari Allah. Ya. Wa qala Anas, dan berkata Anas, "An Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi ar-Rabbih azza wa jalla." Ya. Dan berkata Anas dari Nabi meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla.
Waqala Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an Rabbikum azza wa jalla. Dan berkata Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkannya dari Rabb kalian azza wa jalla. Jadi ini penggunaan sifat-sifat. Kalimat-kalimat yang diibaratkan untuk menyampaikan ilmu. Ini digunakan oleh para sahabat. Karena itu ahli hadis tidak membawa istilah dari kantong mereka. Ya. Mereka membawa istilah ini dipakai oleh siapa? Para sahabat. Ya. Baik. Ini pendahuluan dari bab. Imam Bukhari akan menyebutkan hadisnya. Insyaallah taala hadisnya kita baca setelah salat asar. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.